dalam kitab Al-Irsyadus Sari karangan Syekh Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ya, pendiri NU, kakeknya Presiden Gus Dur. Di sana ada tertulis at-tauhidu yujibul iman. Tauhid itu mewajibkan keimanan. Bila mana orang bertauhid, wajib dalam hatinya terpatri kepercayaan, ada keyakinan yang kuat. Faman la imana lahu, kalau orang tidak memiliki keimanan, terpatri kepercayaan, keyakinan yang kuat dalam hati sanubarinya, fala tauhid lahu, maka dia anggap tidak mentauhidkan Allah. Jadi tauhid membutuhkan iman. Wal iman, sedangkan iman itu yujibus syariah. Iman mewajibkan bila mana kita sudah dibilang, sudah mengakui diri kita beriman, ada kewajiban selanjutnya untuk menjalankan syariat. Ya, tadi kita sembahyang, ngaji kayak begini nih, termasuk menjalankan syariat. Faman la syari'ata lahu, orang yang tidak menjalankan syariat, bayang, puasa, haji bagi yang mampu, orang nggak menjalankan syariat, fala imana lahu wala tauhida lahu, orang tersebut tidak dianggap apa? Beriman, juga tidak dianggap mentauhidkan Allah. Nah, puncaknya wasyari'atu yujibul adab, sedangkan menjalankan syariat itu mewajibkan kita dituntut untuk melakukan adab. Jangan sembahyang, melakukan ibadat apapun jangan asal sembarangan, mesti ada apanya? Adabnya. Kalau kagak ada adabnya gimana? Faman la adabalahu, kalau dia menjalankan syariat tidak diiringi dengan melakukan adab, fala syari'ata wala imana wala tauhida, maka dia dianggap tidak menjalankan syariat, dia tidak bersyariat, dia tidak beriman, juga tidak bertauhid. Berarti puncaknya apa? Adab. Nyambung nih. Jangan ditinggal dalam segala sisi melakukan adab. Jadi untuk kesempurnaan pelaksanaan sholat kita, adab jangan kagak. Sembahyang Jumat akan menjadi fitnah besar kalau ente hanya sekedar mencari sah doang. Ya, sering Anda sampaikan, datang aja duduk di depan pakai apa? Kain doang satu. Gak usah pakai baju. Pusernya diapain? Tutup dikit, dah datang dah. Kainnya sebelah agak bawaan dari dengkul. Sah gak? Kalau buat hukum sah. Tapi adab gak punya, gak ada adab kita. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, jangan jadi timbul fitnah. Kita akan dikatakan begini begitu dari sebab kita nggak punya apa? Punya adab. Berapa banyak orang yang menjadi masuk neraka karena dia apa? Tidak memiliki adab terhadap tetangga, tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak kepada orang tua. Ilmunya jadi nggak manfaat karena tidak beradab kepada guru. Jadi walhasil adab ini dari ungkapan apa yang disampaikan oleh Syekh Hasim Asy'ari, adab ini yang paling tinggi. Jelas nih? Karena kita dianggap tidak tidak bersyariat, dianggap tidak beriman, dianggap tidak bertauhid bila kita tidak memiliki adab. Jadi penting itu adab. Awas baik-baik. Makanya kata Al-Imam Ibnul Mubarak, dari saking pentingnya adab, sopan santun, tata krama yang mesti dimiliki oleh kita, kata Syekh Ibnul Mubarak, ta'allamtul adaba salasina sana, aku pelajarin adab, aku belajar adab dulu salasina sana,
30 tahun belum belajar ilmu, belum adab aja dipelajarin, akhlak aja. Wa ta'allamtul ilma 20 sanah. Setelah belajar adab selama 30 tahun, baru aku belajar ilmu selama berapa? 20 tahun. Banyakan mana tuh? Banyakan adab waktunya. Makanya nggak sedikit hadirin sekalian orang membusungkan dada, ya, berbicara menurut yang dia katakan, perkataan dia itulah udah yang paling benar. Dia nggak tengok kiri kanan, seolah-olah dialah udah orang yang paling apa? Yang paling tahu. Karena adabnya tidak didahulukan. Makanya guru-guru kita dahulu, wabil khusus mereka para kiai, para ajengan, para mama, para habaib yang ada di pelosok-pelosok, mereka membuka pesantren, mereka dahulukan belajar ta'limul muta'alim. Di dalamnya rangkuman berbagai macam adab, bagaimana adab guru kepada murid, bagaimana adab murid kepada siapa? Kepada guru, adab kita terhadap ilmu. Ini dipelajarin. Tujuannya apa? Supaya ilmu jadi manfaat. Nggak urung banyak juga orang yang tidak mengamalkan terhadap apa yang sudah mereka pelajari. Bukan sedikit juga orang yang lulusan pondok pesantren kelihatan ilmunya nggak apa? Nggak manfaat. Karena mungkin ya banyak ihtimal, kemungkinan salah satunya menyalahi guru, kurang sopan, kurang adab kepada guru, dan berbagai macam alasan lainnya yang menyebabkan ilmunya jadi nggak apa? Nggak manfaat. Banyak gak orang lulusan pondok pesantren nggak dimanfaatkan ilmunya? Banyak gak? Banyak. Justru ada orang yang belajar nggak keluar, cuman hanya sekedar di kampungnya, justru dimanfaatin. Ada apa? Mungkin karena apa? Dia mengamalkan adab belajar kepada gurunya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari insya Allah ilmu yang bermanfaat. Jadi gitu ya. Jadi dahulukan. Nah, oleh karena itu kita, apalagi kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, apapun yang kita lakukan, ini Nabi Muhammad SAW mempunyai andil besar. Seluruh ibadat apa saja yang kita laksanakan, Nabi Muhammad itu punya andil besar. Karena memang Nabi yang ngapain? Yang ngajarin. Memang Nabi yang apa? Yang ngajarin. Nabi mencontohkan kepada sahabat. Nabi ajarin yang benar bagaimana. Jadi setiap orang melaksanakan ibadah, kalau dalam dunia usaha, apa namanya itu? MLM apa? Multi level marketing. Nabi selalu dapat apa? Dapat nilai pahala. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang menunjukkan terhadap kebaikan, dia seperti orang yang mengerjakan kebaikan. Kalau ada satu orang kita ajak ngaji, dari sebab ajakan kita terus dia istiqomah, selama dia ngaji pahala kita apa? Bertambah. Dari sebab dia ngaji, sebab ajakan kita. Jadi berbuat baiklah, atau lakukanlah sesuatu yang dicontoh sama orang pada sisi kebaikan. Jangan kita melakukan sesuatu pada sisi keburukan, akhirnya orang apa? Contoh. Itu dosanya kayak apa? Terus menerus apa? Kita dialirkan. Na'udzubillah min dzalik. Jelas ya? Ini Nabi Muhammad SAW dalam setiap sholat kita, jajalin aja kita kagak baca sholawat sama Nabi, berani gitu, sah gak sembahyang kita? Nggak sah, karena rukun. Jangankan manusia, Allah aja bah bersolawat, ente nggak mau bersolawat. Tapi nggak urung ada orang yang menamakan dirinya ya berani, dia anti solawat. Na'udzubillah min